Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Lao Feng yang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencuri jantung Raja Willow dari keluarga Bolinas. Hal itu ia lakukan bukan tanpa perhitungan. Setelah menyaksikan pertarungan Ketlan yang menyerang Raja Pohon Willow dengan kekuatan mental miliknya, Lao Feng pun jadi menyadari kalau kekuatan mentalnya jauh lebih tinggi dibanding kekuatan yang dimiliki Ketlan. Dan oleh sebab itulah, Lao Feng berani beradu kekuatan mental untuk memperebutkan jantung Raja Willow tersebut. Dan setelah mendapatkan harta karun berharga itu, Lao Feng pun langsung berlari ke arah semak, dan kembali menggali terowongan dengan menggunakan pisau terbang level SS miliknya. Sementara Liao, akibat ulah dari Lao Feng, ia pun menjadi korban kemarahan Ketlan. Saat itu, Ketlan mengikat Liao menggunakan kekuatan mentalnya, dan di saat bersamaan, dua pedang yang dikendalikan dengan kekuatan mental, sudah terhunus, dan siap untuk menusuk Liao. Saat itu, Ketlan menanyakan pada Liao, apakah dia mengenal pemuda yang telah mencuri jantung Raja Willow. Lalu Liao pun menjelaskan, bahwa orang itu adalah Lao Feng. Mendengar nama Lao Feng, sontak Ketlan terkejut, mengingat Lao Feng adalah orang yang dilindungi oleh Aula Bela Diri Jixin. Apa yang kamu maksud adalah Lao Feng dari kamp pelatihan elit? Tanya Ketlan, dengan ekspresi wajah antara marah dan kaget. Di saat yang sama, Ketlan pun menanyakan tentang keberadaan Lao Feng di pulau itu. Di situ Liao pun langsung menceritakan tentang dendamnya pada Lao Feng, karena telah membunuh putra satu-satunya. Mendengar semua penjelasan Liao, Ketlan pun tampak makin geram, karena merasa Liao telah menyeretnya ke dalam masalah pribadinya. Namun karena sadar, kalau Lao Feng adalah orang dari Aula Bela Diri Jixin, sudah pasti, dia akan mengabarkan penemuan ini pada mereka. Di saat yang sama, Liao berkata pada Ketlan, untuk mengejar Lao Feng, mengingat ia pun adalah seorang master mental, sama dengan Lao Feng. Mendengar ucapan itu, Ketlan pun langsung mengempaskan tubuh Liao, dan berkata, apa kamu pikir kekuatan mental itu mudah dilatih? Bertahun-tahun, aku melatih kekuatan fisikku, yang saat ini telah berada di level Dewa Perang tingkat lanjut. Sedangkan kekuatan spiritualku, walaupun sudah berlatih mati-matian, saat ini aku hanya mampu menerobos master spiritual level menengah. Dan kamu malah menyuruhku untuk mengejar master spiritual yang mungkin levelnya berada di atasku. Bukankah tadi kamu melihat sendiri, saat kami memperebutkan jantung Raja Willow? Jika memang kekuatanku lebih tinggi darinya, sudah pasti, jantung Raja Willow itu sudah aku dapatkan, ucap Ketlan, sembari menyuruh Keita untuk berpatroli di sekitar pulau. Sementara Lao Feng yang terus menggali, tampak saat itu, terowongan yang digalinya kali ini, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sampai tiba saat di mana, galian tersebut kembali menembus ke sebuah gua, yang memiliki sungai kecil, yang berada di kedalaman 2000 meter dari permukaan tanah. Sesaat setelah memijakan kakinya, Lao Feng pun langsung melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksa tanda kehidupan di dalam gua tersebut, terutama di area sungai bawah tanah yang berada di dalam gua tersebut. Setelah merasa tak ada satu monster air pun yang mendiami sungai yang berada di depannya, Lao Feng pun langsung bernafas lega sambil mengeluarkan jantung Raja Willow yang berhasil ia curi. Saat memegang kristal bulat berwarna hijau itu, Lao Feng langsung merasakan sesuatu yang aneh. Di mana saat itu, Lao Feng merasakan sesuatu yang menyegarkan, yang berasal dari dalam jantung Raja Willow. Apa benar yang tadi dipaparkan dalam papan diskusi Istana Dewa Perang, kalau jantung Willow ini dapat meningkatkan kekuatan fisik bagi penggunanya, gumam Lao Feng, sambil melihat jantung Willow tersebut. Di sela itu, timbul pertanyaan di dalam diri Lao Feng, bagaimana cara menggunakan jantung Raja Willow ini. Walaupun sempat membaca di papan diskusi Dewa Perang, yang mengatakan, untuk menggunakan jantung Raja Willow, adalah dengan cara dimakan. Tapi mengingat tingkat kekerasan dari jantung Willow, yang tak dapat ditembus oleh pisau biasa, membuat Lao Feng kembali berpikir, apa mungkin, penjelasan di papan diskusi para Dewa Perang itu, hanyalah sebuah kebohongan. Di saat yang sama, Lao Feng kembali mengingat, saat di mana dia menggunakan darah naga. Jika mengonsumsi darah naga secara langsung, maka orang yang mengonsumsinya akan mati seketika. Bagaimana dengan jantung Willow ini? Jika aku menggunakan cara yang salah, pasti akan menjadi malapetaka buatku, gumam Lao Feng. Saat itu, Lao Feng terus memutar otaknya, mencari cara untuk menggunakan jantung Raja Willow. Namun karena kurangnya pengetahuan Lao Feng tentang roh alam,
Ia pun memutuskan untuk menghubungi markas pusat Aula Bela Diri Jixin. "Halo, selamat malam Tuan, ini aku Lao Feng," ucap Lao Feng. "Oh, Lao Feng, si jenius dari kamp pelatihan elit kan? Ada apa kamu menghubungi kami?" Mendengar pertanyaan itu, Lao Feng pun berkata, "Aku ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan jantung Raja Willow 10.000 tahun?" Mendengar ucapan Lao Feng tentang jantung pohon Willow yang berusia 10.000 tahun, orang-orang di markas Aula Bela Diri Jixin seketika terdiam. Begitu pula Master Hong, ketua dari Aula Bela Diri Jixin, yang juga merupakan orang paling ditakuti dalam aliansi Dewa Perang. Saat itu, Master Hong tampak sedikit tersenyum, lalu berbicara dengan Lao Feng. "Cairan yang berada di dalam jantung Willow, cairan itulah yang kamu butuhkan. Namun satu hal yang harus kamu ingat. Di saat mengonsumsi cairan tersebut, jangan sampai kristal yang membungkus jantung Willow itu ikut tertelan, karena hal itu bisa berakibat fatal untukmu." Mendengar penjelasan dari Master Hong, Lao Feng pun menarik nafas lega, karena belum terlanjur mengonsumsi jantung Willow tersebut. "Halo Lao Feng, apa masih ada lagi yang ingin kamu tanyakan?" "Oh, tidak ada lagi Tuan, terima kasih banyak untuk informasinya," ucap Lao Feng. Setelah komunikasi itu terputus, Lao Feng pun kembali memikirkan perbedaan kekuatannya dan Liao, yang sepertinya tidak jauh berbeda. Namun yang membuat Liao sulit dikalahkan, karena armor Dewa Hitam miliknya, yang bagaikan sebuah perisai tak tertembus. Apakah jantung Willow ini dapat menaikkan level kekuatanku secara instan? Sepertinya kalau tidak dicoba, aku tidak akan mengetahui hasilnya, gumam Lao Feng. Di saat bersamaan, Lao Feng mengeluarkan pisau terbang level SS miliknya, dan langsung diarahkannya ke jantung Raja Willow. Setelah berhasil memecahkan lapisan luar, Lao Feng pun kembali menggunakan kekuatan mentalnya, untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam jantung Willow tersebut, dan mengarahkan cairan itu ke arah mulutnya, lalu menelan cairan itu dengan perlahan. Saat mulai masuk ke dalam mulutnya, Lao Feng kembali merasakan sesuatu yang aneh. Di mana saat itu, Lao Feng merasakan sesuatu yang sejuk dan rileks, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Beda halnya, dengan sakit yang tak tertahan, saat dia menggunakan darah naga. Di saat yang sama, Lao Feng merasakan perubahan yang terjadi pada saraf, otot dan tulang-tulangnya. Tak terhitung, jumlah sel-sel di dalam tubuhnya mengalami perubahan yang amat mengejutkan, karena efek dari esensi yang berasal dari jantung Raja Willow. Singkat waktu, 30 menit pun telah berlalu. Lao Feng yang telah selesai menyerap Raja Willow, merasakan perubahan yang drastis pada kekuatan fisik, dan kekuatan mentalnya. Kekuatan fisik yang awalnya berada di level Dewa Perang tingkat pemula, dengan kekuatan tinju sekitar 64.000 kg. Seketika meningkat pesat, sampai di level Dewa Perang tingkat mahir, dengan kekuatan tinju lebih dari 128 kg. Begitu pula dengan kekuatan mentalnya, yang meningkat ke level Master Spiritual tingkat mahir. Yang merupakan sesuatu yang sangat langka, untuk seorang Master Spiritual. Karena dalam sejarah manusia, sebagian besar periode pertumbuhan seorang Master Mental, hanya bisa mencapai Panglima Perang tingkat lanjut. Itu pun hanya beberapa orang saja, yang dapat mencapai level tersebut. Dan itu pun, bisa dihitung dengan jari. Sementara Master Mental yang lain, hanya mampu mencapai level Master Mental tingkat menengah, sama seperti yang dialami Ketlan. Setelah sepenuhnya berhasil menyerap esensi dari jantung Raja Willow, Lao Feng pun memutuskan kembali ke permukaan, untuk menguji kemampuannya. Saat itu terlihat, Lao Feng kembali menggunakan pisau terbang miliknya, untuk membuka jalan yang akan ia lalui. Dan hanya dalam waktu 3 menit, pisau terbang miliknya, sudah berhasil menembus tanah berbatu di pulau berkabut itu. Sesaat setelah berada di permukaan, Lao Feng pun langsung disuguhkan dengan suara gemuruh, yang berasal dari serangan yang dilancarkan Ketlan dan kelompoknya, pada sisa-sisa pohon Willow, yang belum berhasil mereka tebang. Saat itu, Lao Feng melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Yang dimana saat itu, 8 dari 9 pohon Willow, telah berhasil ditumbangkan, termasuk Raja Pohon Willow, yang tadi jantungnya dicuri oleh Lao Feng. Saat itu, Lao Feng melihat jelas dari jarak 500 meter. 6 pedang milik Ketlan, yang seketika menembus batang-batang pohon Willow. Dan di saat itu pula, Lao Feng baru menyadari, bahwa efek dari esensi yang baru ia serap, juga meningkatkan jarak penglihatannya. Sementara Liao dan Ethan, mereka pun tak mau tinggal diam, dan mencoba membantu Ketlan, menyerang pohon Willow terakhir secara membabi buta.
Di saat bersamaan, Ketlan menginstruksikan pada Liao dan Ethan untuk menyerang sekuat tenaga, agar bisa lebih cepat menumbangkan pohon tersebut. Mengingat saat ini, perwakilan dari Aula Bela Diri Jixin pasti sedang dalam perjalanan ke Pulau Berkabut. Sementara Kaita, yang saat itu sedang berpatroli di sekitar pulau. Karena gelapnya malam, ditambah dengan kabut yang lumayan tebal, ia pun tak menyadari keberadaan Lao Feng, yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Singkat waktu, setelah dikeroyok habis-habisan oleh Liao, Ethan dan Ketlan, pohon willow terakhir pun harus meregang nyawa di tangan ketiga pria tersebut. Lao Feng yang telah mengamati mereka, ia pun tersenyum, karena mengingat transformasi dari jantung willow yang ia serap, hanya memerlukan waktu 30 menit, sehingga ia masih bisa menyaksikan pertarungan mereka tepat pada waktunya. Walaupun saat itu, perwakilan dari Aula Bela Diri Jixin belum sampai di Pulau Berkabut, tapi itu bukan lagi masalah. Karena setelah menyerap esensi Raja Willow, kekuatan Lao Feng pun telah meningkat drastis. Sehingga ia berpikir, kalau saat ini, Ketlan dan kelompoknya, bukan lagi sebuah masalah baginya. Saat itu, Lao Feng keluar dari persembunyian, dan bergegas mendekati mereka, untuk menguji kemampuannya, dengan cara melawan mereka secara langsung. Sementara Ketlan, yang saat itu menyebarkan kekuatan mentalnya di radius 100 meter. Seketika ia langsung merasakan kehadiran seseorang, saat Lao Feng melangkah perlahan, memasuki radius dari kekuatan mental tersebut. Dan alangkah terkejutnya Ketlan, Liao dan Ethan, saat melihat pemuda berusia 19 tahun, yang menggunakan seragam tempur, dengan membawa perisai dan pedang, yang melangkah ke arah mereka, tanpa rasa takut sedikit pun. Lao Feng, ucap Liao dengan raut wajah marah, mengingat akan dendamnya pada Lao Feng. Sementara Lao Feng, ia hanya tersenyum, dan berkata dengan santai pada Liao. Hai, lama tidak bertemu, ucap Lao Feng, sambil menatap santai pada Liao. Di saat bersamaan, Ketlan pun tertawa seolah mencibir, dan berkata pada Lao Feng. Jika dia terus bersembunyi di bawah sana, dan dengan kemampuannya sebagai master mental, bahkan orang sekelas Ketlan pun, tidak akan bisa menangkapnya. Namun betapa bodohnya kamu, karena terang-terangan muncul di depan kami. Jadi kali ini jangan harap kamu akan lolos, ucap Ketlan. Saat itu, Lao Feng sengaja tidak mengeluarkan kekuatan mental miliknya, hingga membuat Ketlan mengira, kalau Lao Feng yang berdiri di depannya, masih tetaplah Lao Feng yang tadi mencuri jantung Willow dari mereka. Saat itu, Ketlan juga menjelaskan, bahwa tidak ada satu master mental pun, yang dapat tumbuh dengan cepat sampai ke level dewa perang tingkat mahir. Jika mencari di seluruh dunia pun, hanya bisa ditemukan, satu atau dua orang saja, jelas Ketlan, yang tiba-tiba terhenti, saat Liu Feng berkata, terima kasih karena telah membantuku menebang Raja Pohon Willow. Dengan begitu, saya tidak perlu mengeluarkan tenaga, untuk mendapatkan jantung Raja Willow, ucap Lao Feng, yang disertai dengan ledakan dari kekuatan mental yang sangat dahsyat. Di saat bersamaan, Lao Feng mengeluarkan 6 pisau terbang miliknya, yang ditargetkan pada Liao. Saat itu, Liao sempat melihat, dari mata Lao Feng, seperti mengeluarkan kobaran api berwarna biru. Melihat lesatan pisau terbang tersebut, Liao pun langsung menghindar, yang mengakibatkan 6 pisau terbang milik Lao Feng, melesat mengenai batang pohon willow, yang seketika hancur berkeping-keping. Melihat pisau terbang milik Lao Feng, yang dengan mudah menghancurkan batang willow dengan diameter 1 meteran, ditambah lagi saat merasakan aliran dari kekuatan mental milik Lao Feng, Ketlan pun seketika kaget, dan bergumam. Inikah yang disebut eksistensi, yang melampaui dewa perang? Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan, gumam Ketlan. Sementara Lao Feng yang terus melancarkan serangan pisau terbangnya ke arah Liao. Melihat Liao yang terus berusaha menghindari serangan itu, Lao Feng pun kembali mengingat, saat sebelumnya, ia pernah menyerang Liao dengan pisau terbang yang sama, namun tak dihindari olehnya. Bukankah armor Dewa Hitam adalah zirah yang kuat? Bahkan monster yang berada di tingkat lot sekalipun, pasti akan kesulitan untuk membunuh seorang dewa perang, yang menggunakan armor Dewa Hitam. Tapi kenapa kali ini dia terus menghindar, gumam Lao Feng di sela serangannya yang membabi buta. Tiba-tiba, saat satu pisau terbang milik Lao Feng akan membentur tubuh Liao, Keita pun dengan pedenya, menghalangi pisau terbang itu dengan tubuhnya, yang juga menggunakan armor Dewa Hitam. Saat pisau terbang tersebut menghantam tubuhnya, seketika Keita pun langsung terpental beberapa ratus meter. Dan di saat itu pula, Lao Feng pun menyadari suatu hal tentang armor Dewa Hitam. Saat itu, Lao Feng berasumsi,
Walaupun armor Dewa Hitam terkenal sangatlah kuat dan tak tertembus, namun sepertinya, jika berbenturan dengan satu kekuatan yang dahsyat, pasti akan berdampak pada tubuh si pengguna. Sebelumnya, kekuatan dari 6 pisau terbang milik Lao Feng, memiliki kekuatan hantaman sekitar 200.000 kg, jika dilancarkan secara bersamaan. Namun saat ini, setelah menggunakan esensi dari Raja Willow 10.000 tahun, untuk satu pisau terbang milik Lao Feng, memiliki kekuatan hantaman lebih dari 500.000 kg. Bagaimana jika dikalikan 6? Bisa dibayangkan, jika ke-6 pisau itu mengenai tubuh Liao. Walaupun tak tertembus, tapi dengan kekuatan seperti itu, pasti akan membuat tulang-tulang Liao remuk seketika. Pantas saja, jika dia berusaha mati-matian, untuk menghindari serangan dari Lao Feng. Dan benar saja pemikiran Lao Feng saat itu. Saat salah satu pisau terbang milik Lao Feng mengenai tubuh Liao, ia pun langsung terpental jauh, dengan segumpal darah yang keluar dari mulutnya. Oke guys, rekap episode kali ini sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di rekap alur cerita selanjutnya.